Pernah gak sih kamu ngerasa frustasi karena setiap hari itu harus mengandalkan alarm untuk sekedar bangun pagi? Tapi tetap aja ujung-ujungnya tuh berakhir dengan tombol snooze yang kamu tekan berkali-kali. Atau misalnya kamu udah berhasil bangun, tapi rasanya itu malah makin capek. Nah, sekarang coba kamu bayangin kalau misalnya kamu bisa bangun pagi secara alami, tanpa alarm, dalam kondisi yang segar dan udah siap untuk memulai hari. Dan hari ini teman-teman, kita akan bahas 5 cara ampuh yang udah terbukti secara biologis dan psikologis untuk bantu kamu bisa bangun pagi tanpa alarm. Ini bukan sekedar tips random teman-teman, karena beberapa dari tips yang pengen aku share ke kalian hari ini udah berhasil bikin aku lebih dari 10 tahun konsisten bangun setiap pagi itu di jam 4.30. Dan tentunya cara ini bisa kalian duplikat dan praktikin langsung, dan pastinya cocok untuk kamu yang pengen ningkatin kualitas hidup dan produktivitas. Sebelum kita masuk ke tipsnya, kita harus tahu dulu bahwa sebenarnya tubuh manusia itu udah punya sistem jam internal yang disebut dengan ritme sirkadian. Nah, ritme ini mengatur banyak hal teman-teman, termasuk kapan kita ngantuk dan kapan kita bangun. Tapi masalahnya, gaya hidup modern kayak begadang, scrolling sampai larut malam, dan tidur di waktu yang gak konsisten itu ngerusak sistem ini. Jadi 5 cara yang pengen aku share ke kalian hari ini itu bertujuan untuk ngembaliin lagi ritme sirkadian tadi itu ke jalur awalnya, agar kita bisa membangun rutinitas baru yang lebih produktif. Tips pertama adalah tidur dan bangun di waktu yang sama. Ini pondasi utama teman-teman kalau kamu ingin bangun tanpa alarm, karena tubuh kita itu suka pola. Kalau kamu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, maka tubuh kamu itu akan mengingat dan mengantisipasi waktu bangun secara otomatis. Ini yang aku bilang sebagai alarm alami. Jadi bayangin kamu bangun setiap pagi itu jam 5 misalnya. Di minggu pertama mungkin kamu masih butuh alarm ya. Tapi setelah seminggu kamu konsisten ngelakuin ini, tidur dan bangun di waktu yang sama, tubuh kamu tuh akan mulai kenal pola itu, dan hormon kortisol yang membantu kamu merasa waspada di pagi hari itu akan mulai diproduksi lebih awal untuk mempersiapkan tubuh kamu bangun. Tapi tentunya ini nggak akan mudah teman-teman, terutama buat mahasiswa yang udah jauh dari orang tua, tinggal sendiri, akan banyak banget halangan untuk kalian itu bisa tidur di jam yang sama setiap malam, mulai dari deadline tugas, kerjaan, atau misalnya teman yang ngajak nongkrong. Banyak juga dari beberapa orang yang aku kenal, mereka udah mulai untuk tidur di waktu yang sama, tapi begitu di akhir pekan, banyak mereka yang tidur balas dendam. Ini justru bisa merusak pola yang udah kamu bangun teman-teman. Jadi kalau kamu pengen tubuh kamu itu punya alarm alami, kamu harus punya komitmen tidur dan bangun di waktu yang sama, sekalipun di hari libur. Tips praktisnya teman-teman, kamu tentuin dulu jam tidur dan bangun kamu, lalu kamu komitmen untuk patuhi ini. Kamu bisa juga gunakan reminder malam untuk ngingatin waktu tidur kamu. Jadi lakukan ini minimal 14 hari dulu untuk ngebentuk pola baru. Mungkin 14 hari pertama ini akan terasa berat banget, tapi kalau kamu bisa ngelalui ini, kamu akan punya pola tidur dan bangun yang lebih sehat. Tips kedua adalah hindari cahaya biru atau blue light sebelum tidur. Blue light dari layar HP, laptop, atau TV itu bisa neken produksi melatonin teman-teman, hormon yang bikin kamu ngantuk. Jadi ketika produksi melatonin kamu terganggu, kualitas tidur kamu akan turun. Kalau kualitas tidur kamu turun, ya kamu bakal susah untuk bangun secara alami. Jadi ada satu studi dari Harvard Medical School, dia bilang bahwa paparan cahaya biru di malam hari itu bisa menunda siklus tidur alami dan mengacaukan ritme sirkadian, yang dampaknya kamu jadi susah tidur nyenyak dan bangun dengan segar. Jadi beberapa langkah yang bisa kamu lakuin adalah, coba kamu setel mode night shift di layar laptop dan HP kamu, kemudian hindari screen time 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur, dan ganti aktivitas sebelum tidur dengan membaca buku, journaling pribadi, atau meditasi ringan. Dan kalau kamu punya lampu tidur, kamu gunain cahaya hangat di malam hari untuk ngebantu tubuh kamu itu lebih rileks. Selain itu, kamu juga bisa gunakan kacamata penyaring blue light kalau kamu memang harus kerja dengan layar sebelum tidur. Tips ketiga, gunakan sugesti diri sebelum tidur. Ini tuh trik psikologis yang sering digunakan dalam praktik meditasi dan mindfulness teman-teman, yaitu memberi afirmasi atau sugesti ke diri sendiri sebelum tidur. Misalnya kamu bilang dalam hati, aku pengen bangun jam 5 pagi dengan penuh energi dan semangat. Ini tuh bisa banget berhasil teman-teman, karena saat tidur,
otak kamu itu sebenarnya masih bekerja dalam gelombang bawah sadar. Jadi sugesti yang kamu berikan itu bisa ditangkap oleh pikiran bawah sadar dan membantu otak untuk mengatur alarm internal tadi. Ada studi dari American Psychological Association, dia bilang bahwa afirmasi positif sebelum tidur bisa mempengaruhi mood dan kesiapan kognitif di pagi hari. Ini bukan sekedar kata-kata doang teman-teman, tapi latihan yang bisa mempengaruhi ritme internal tubuh kamu. Cara ngelakuinnya simple, jadi sebelum kamu tidur, coba tenangkan dulu pikiran kamu, kemudian ulangi afirmasi itu sebanyak 5-10 kali, dan bayangin kamu bangun dalam kondisi yang segar dan penuh semangat. Dan kamu lakuin setiap malam secara konsisten. Tips keempat yaitu memanfaatkan cahaya matahari. Cahaya alami itu adalah salah satu sinyal terkuat bagi tubuh untuk menghentikan produksi melatonin teman-teman. Jadi paparan sinar matahari pagi itu bisa membantu tubuh kamu untuk mengatur ulang ritme sirkadian agar lebih stabil. Kalau kamu tidur dengan gorden yang tertutup rapat, tubuh kamu itu bakal kehilangan kesempatan untuk merespon cahaya pagi. Jadi solusinya, coba kamu tidur dengan tirai itu yang sedikit terbuka agar cahaya pagi itu bisa masuk. Tapi teman-teman, jujur aja tips yang ini sebenarnya nggak pernah aku lakuin sama sekali. Karena kalau aku sendiri kan bangunnya itu di jam 4.30 ya, sebelum mataharinya terbit. Tapi buat kalian yang pengen bangunnya itu di jam 6 atau jam 7 misalnya, kalian bisa banget coba praktekin tips ini. Karena paparan cahaya alami itu juga bisa membantu meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam rasa bahagia dan energi. Tips kelima, kamu harus punya alasan yang kuat untuk bangun. Jadi motivasi adalah bahan bakar dari sebuah kebiasaan teman-teman. Kalau kamu nggak punya alasan kuat untuk bangun, maka otak kamu tuh nggak akan merasa perlu untuk bangun cepat. Jadi coba kamu tanyain ke diri sendiri, apa yang kamu kejar di pagi hari? Apakah kamu pengen olahraga? Apakah kamu pengen nulis atau belajar hal-hal baru? Atau mungkin sekedar pengen punya waktu tenang sebelum dunia ini ramai? Dengan alasan yang kuat, kamu itu membangun dorongan intrinsik yang membuat kamu bangun itu bukan sekedar karena harus, tapi karena kamu memang pengen. Dan keinginan itulah yang membuat tubuh kamu itu secara alami bersiap untuk bangun teman-teman. Jadi coba mulai sekarang kamu bikin jadwal pagi yang kamu nantiin banget. Misalnya 30 menit baca buku favorit, 15 menit stretching atau jalan pagi, atau misalnya menulis jurnal syukur. Pokoknya kamu susun aktivitas-aktivitas yang kamu itu excited untuk ngelakuinnya. Karena kalau kamu excited untuk ngelakuin hal-hal tadi, maka bangun itu kamu nggak akan butuh alarm teman-teman, karena tubuh udah terprogram untuk siap menyambut hari itu. Nah teman-teman, sekarang kamu udah tahu bahwa bangun pagi tanpa alarm itu bukan mitos ya. Tapi itu adalah hasil dari kebiasaan dan pola pikir yang tepat. Dan 5 cara tadi bisa jadi awal kamu untuk membangun hidup yang lebih produktif dan tentunya lebih sehat. Kalau kamu udah pernah coba salah satu dari cara tadi, coba kamu tulis di kolom komentar pengalaman kamu, biar jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Karena di video berikutnya, kita bakal bahas rutinitas pagi yang produktif, yang bisa ningkatin kualitas hidup kamu dari detik pertama kamu bangun tidur. Aku Salim Gunawan, dan sampai jumpa di video berikutnya.